Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Maulana, kelas 1F Prodi PJKR dengan NIM 258520110A003459. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Siti Arifah MPD. Di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara memiliki kaidah dan aturan yang harus dipatuhi dalam penggunanya, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu aspek penting dalam penulisan bahasa Indonesia yang seringkali diabaikan atau disalahgunakan adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Kedua elemen ini bukan sekedar bentuk visual dalam teks, melainkan memiliki fungsi gramatikal dan semantik yang menentukan kejelasan, ketetapan, ketepatan, dan kesantunan berbahasa. Huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, gelar, dan unsur-unsur tertentu yang memiliki makna khusus. Sementara itu, huruf miring digunakan untuk menandai kata atau ungkapan asing, judul karya, penekanan, dan istilah yang belum lazim. Dalam praktiknya, fenomena penyimpanan terhadap kaidah pemakaian huruf kapital dan huruf miring semakin sering ditemukan baik dalam media massa, karya ilmiah, dokumen resmi, maupun komunikasi digital seperti media sosial dan pesan instan. Ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya pemahaman terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UEB menjadi faktor utama yang melatar belakangi persoalan ini. Akibatnya, terjadi ambiguitas makna, penurunan kualitas tulisan, dan bahkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam konteks pendidikan, pelanggaran terhadap kaidah ini mencerminkan lemahnya literasi kebahasaan peserta didik maupun pendidik. Dalam dunia profesional, kesalahan tersebut dapat berdampak pada kredibilitas institusi atau individu. Urgensi kajian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif menulis dan membaca dalam berbagai platform digital. Ada pengganggu ini, guys. Di tengah arus informasi yang cepat dan masif, konsistensi dan ketepatan berbahasa menjadi kunci untuk menjaga kualitas komunikasi dan identitas kebahasaan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia perlu dikaji secara sistematis agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi dan kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu konsep pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Di sini, dalam sistem penulisan bahasa Indonesia, huruf kapital dan huruf miring memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk struktur dan makna kalimat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, huruf kapital digunakan untuk menandai awal kalimat, nama diri, gelar, dan unsur-unsur tertentu yang memiliki makna khusus. Sementara itu, huruf miring digunakan untuk menandai kata atau ungkapan asing, judul karya, penekanan, dan istilah yang belum lazim. Huruf kapital berfungsi sebagai penanda identitas dan penekanan dalam teks, misalnya penulisan nama orang, contohnya seperti Soekarno, nama tempat seperti Jakarta, dan nama lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Semuanya itu harus diawali dengan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan gelar kehormatan, nama hari, bulan, dan peristiwa sejarah. Kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dapat menyebabkan ambiguitas dan mengurangi kredibilitas tulisan. Huruf miring, di sisi lain, juga digunakan untuk menandai kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah, serta judul karya tulis seperti buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya, salah asuhan yaitu judul buku, Pujangga Baru yaitu nama majalah, dan Cakrawala yang merupakan nama surat kabar. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk penegasan atau pengkhususan kata dalam kalimat, seperti dalam kalimat dia tidak diantar tetapi mengantar. Dan selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teori dan landasan kebahasaan. Secara teoritis, pemakaian huruf kapital dan huruf miring merupakan bagian dari sistem ejaan yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan dalam komunikasi tertulis. Menurut Sugiarto pada tahun 2012, ejaan bahasa Indonesia mencakup 12 komponen yang termasuk pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Ejaan yang baik dan benar merupakan bagian dari kompetensi kebahasaan yang harus dimiliki oleh setiap penutur bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan dan profesional. Dan di sini juga ada menurut Srianto pada tahun 2015 menambahkan bahwa kaidah penulisan huruf kapital terdiri dari 13 aturan utama yang mencakup penggunaan pada awal kalimat, nama diri, gelar, dan nama geografi dan sebagainya. Ketidakpatuhan terhadap kaidah ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap struktur bahasa dan dapat berdampak pada kualitas komunikasi. Dalam kajian linguistik, pemakaian huruf kapital dan huruf miring juga berkaitan dengan aspek pragmatik dan semiotik. Huruf kapital dapat menunjukkan status sosial atau institusional, sedangkan huruf miring dapat menandai makna konotatif atau penekanan. Oleh karena itu, pemakaian kedua unsur ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi makna yang lebih dalam lagi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu fenomena kesalahan dan dampaknya. Di dalam praktik penulisan sehari-hari, kesalahan penggunaan huruf kapital dan huruf miring sering kali terjadi. Kesalahan umum meliputi penggunaan huruf kapital di tengah kalimat tanpa alasan yang jelas, penulisan nama diri tanpa huruf kapital, serta penggunaan huruf miring yang tidak sesuai konteks. Misalnya, menulis buku salah asuhan tanpa kapital dan miring yang tepat, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa kapital pada nama lembaga kementeriannya. Dan fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai media, mulai dari artikel berita, dokumen resmi, hingga unggahan media sosial. Ketidaktahuan terhadap kaidah QEB, kurangnya perhatian terhadap detail penulisan, serta pengaruh gaya informal dalam komunikasi digital menjadi faktor utama penyebab kesalahan. Dalam dunia akademik, kesalahan ini dapat memengaruhi penilaian terhadap karya ilmiah dan menunjukkan kurangnya literasi kebahasaan. Dampak dari kesalahan ini tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga fungsional. Kesalahan dalam penulisan dapat mengaburkan makna, menurunkan kredibilitas penulis, dan mengganggu alur komunikasi dalam konteks profesional. Kesalahan tersebut dapat memengaruhi citra institusi dan kepercayaan publik. Dan
untuk poin keempat, yaitu baik, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu upaya perbaikan dan rekomendasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pendidikan kebahasaan di semua jenjang, dengan menekankan pentingnya ejaan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan buku pedoman seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia harus menjadi rujukan utama dalam pembelajaran dan penulisan. Selain itu, pelatihan kebahasaan bagi tenaga pendidik, jurnalis, dan profesional juga perlu dilakukan secara berkala. Media massa dan platform digital dapat berperan sebagai agen literasi dengan menerapkan standar penulisan yang sesuai kaidah. Pengembangan aplikasi atau alat bantu digital yang dapat mendeteksi kesalahan ejaan juga dapat menjadi solusi inovatif dalam era teknologi informasi. Secara kritis, perlu ada kesadaran kolektif bahwa bahasa adalah cerminan budaya dan identitas negara. Ketepatan berbahasa menunjukkan kedewasaan berpikir dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemakaian huruf kapital dan huruf miring bukan sekedar aturan teknis, tetapi bagian dari etika berbahasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.